Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga kalian semua selalu di dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan video kali ini, bertemu lagi dengan saya, Vidya Rizky, pada mata pelajaran Pendidikan Budaya Melayu Riau di SMA Negeri 5 Bagan Sumba. Untuk kesempatan video kali ini, kita akan membahas materi mengenai Sejarah Perjuangan Rakyat Riau Masa Kolonial Part 1. Seperti biasa, sebelum kita memasuki pada tahap penjelasan, terlebih dahulu akan kita lihat apa yang menjadi tujuan pembelajarannya. Di mana di sini yang menjadi tujuan pembelajarannya adalah diharapkan kepada seluruh siswa agar mampu menganalisis tentang sejarah perjuangan rakyat Riau pada masa kolonial. Mari kita lihat pembahasannya. Yang pertama adalah sejarah masyarakat Riau dalam menyerang Portugis. Seperti kita ketahui bahwasanya letak geografis dan kecakapan mengelola sumber daya alam dan manusia, Malaka bangkit sebagai suatu negara yang kuat maupun makmur pada abad ke-15 setelah Sriwijaya dan Majapahit. Kekuasaan kerajaan yang kini masuk dalam administratif pemerintahan Malaysia itu dan juga meliputi apa yang disebut dengan Provinsi Riau sekarang ini, terutama kerajaan Indragiri dan Dasik. Melihat kejayaan Malaka, Portugis di bawah pemerintahan Alexander VI dengan cepat mengambil langkah menuju Malaka tanpa hambatan yang berarti karena memang memiliki kekuatan laut yang sangat besar pada saat itu, yaitu pada tahun 1509. Portugis pada gilirannya menyerang Malaka pada tahun 1511 bukan sebagai suatu kebetulan atau hanya sekedar balas dendam, tetapi memang sudah direncanakan sejak awal untuk menguasai kawasan Asia Tenggara yang mereka kenal ini sebagai kawasan yang kaya dengan rempah-rempahnya. Meskipun Malaka jatuh, Portugis tidak bisa lebih leluasa untuk mengendalikan kawasan ini, sebab Malaka dan daerah-daerah kekuasaannya tidak tinggal diam. Salah satunya adalah perjuangan yang digelorakan oleh Sultan Mahmud yang menyingkir ke Bintan dan Kampar sambil terus menggelorakan perjuangan mempertahankan bangsanya. Kemudian Sultan Mahmud menjadikan Pulau Bintan di Selat Singapura ini sebagai markas besarnya dan menggunakan kekuatan angkatan lautnya dalam usaha untuk memotong Malaka dari semua perdagangan dengan Nusantara. Kemudian itu Sultan Husain dari Kerajaan Gasib di Siak dan Narasingha II dari Indragiri bergabung dengan kekuatan yang disebut dengan Laskar Melayu di bawah kendali Hang Nadim di Bintan. Nah, Sultan Mahmud ini mengirim Hang Nadim ke Gasib, Bukit Batu dan Bengkalis pada tahun 1512 atau setahun setelah kejatuhan Malaka ke tangan Portugis untuk mengatur strategi serangan bersama-sama kepada penjajah atau Portugis. Tidak sampai hitungan tahun, hanya dalam hitungan bulan saja, bukan saja hanya Gasib, Bukit Batu, dan Bengkalis, ini juga bergabung menjadi satu kekuatan dari pesisir Riau. Mereka langsung menyerang Malaka pada tahun 1512 dengan titik temu di Muar Johor. Tetapi serangan mereka dapat dipatahkan Portugis di bawah pemimpin Fernio Torres de Andrade. Malahan bangsa asing itu meluru kawasan Riau yang dihadang oleh Laskar Melayu dengan gagah dan berani. Nah, hal inilah yang membuat Portugis balik kanan dan meninggalkan kawasan Riau dengan tangan yang hampa. Cuma sekitar 4 tahun setelah serangan yang kedua itu, dari Riau muncul lagi serangan Portugis di Malaka, yakni pada tahun 1520.
Tak tanggung-tanggung, Narasinga II yang menjadi pucuk pemimpin kerajaan itu, ia langsung memimpin rakyatnya untuk mengusir Portugis dari Malaka. Dan pusat kerajaan itu segera dikepung diiringi dengan perang sosoh atau satu persatu antar laskar. Kemudian korban pun berjatuhan di antara kedua belah pihak. Tetapi Narasinga II terpaksa menarik pasukannya ke Bintan sebab pengepungan itu menyebabkan saudara-saudara Melayu mereka yang berada di dalam kota kelaparan karena tidak bisa masuknya makanan dari luar kota. Merasa di atas angin, Portugis ingin mengekalkan dominasi mereka di Selat Malaka sebagai selat yang dihubungkan banyak kawasan yang sangat strategis. Mereka kemudian membumi hanguskan pusat-pusat perlawanan yang terus membara seperti di Gasip, Bukit Batu, dan Bengkalis. Hingga puncaknya pada tahun 1537, tampaknya usaha jahat tersebut tidak berhasil dengan sepenuhnya. Sebab seketika Portugis menyerang Aceh pada tahun 1547, Siak, Bukit Batu, dan Bengkalis bangkit kembali dengan menggabungkan diri ke dalam pasukan Aceh untuk mempertahankan hak sesama saudara mereka atas tanah dan marwah serta tumpah darah mereka. Itulah tadi penjelasan mengenai sejarah perjuangan rakyat Riau pada masa kolonial. Pada pokok pembahasan Riau menyerang Portugis. Semoga dengan adanya video ini dapat lebih memahami kalian dalam mempelajari budaya Melayu Riau. Sampai bertemu pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.